Oke guys, berjumpa kembali bersama saya di sini teman-teman, bersama channel Dunia Depara. Sini motor listrik ya, motor listrik Winpai, dan saya akan memperbaiki baterainya ya. Ini masih kelihatannya masih SLA ya. Jadi sebenarnya ini masih bagus lah ya, masih tidak begitu signifikan lah berkurangnya, cuma seperti performa dan juga jarak tempuh udah agak-agak berkurang sedikit ya, karena walaupun ini baterai kering tetap aja ya dalamnya tuh jatuh ada kelembaban, ada basah ya. Sambil saya bongkar dulu ininya, kita lihat dulu paketnya yang terlambat datang, kita bongkar dulu. Oke guys, ini udah saya bongkar ya, ada 6, dan ini berat-berat banget ya. Waktu itu saya sudah melakukan sudah melakukan rotasi ya, ini udah dirotasi di video sebelumnya. Nah ini aku lagi, dan ini juga harus harus dibersihin dulu, saya bersihin dulu lah. Nanti setelah itu kita langsung masukin cairannya yang tadi dibongkar, yang seperti itu tuh. Dari aturannya sih 10 sampai 15 mili ya, tapi karena ini kan ada 6 baterai nih, ada 6 kali 6 36, jadi 10 mili aja. Kalau dikasih 15 mili nggak akan cukup ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah bersih lah ya. Sekarang saya mau cek dulu nih voltasenya setiap baterainya berapa ya. Mungkin ini masih normal sih, cuma kemungkinan ampernya yang mulai berkurang ya. Ini berapa, kelihatan nggak ya? (12,6) ya. Oke, ini 12,6, 12,7, 12,6 lah ya. Dua belas koma enam. Nah ini 12 ya, 12,7. bentar, tadi nggak kelihatan nih ini ya. 12,7 yang terakhir nih, udah kelihatan di situ ya. 12,6. Kayak tadi yang mana yang agak turun.
Oke, sama ya, jadi rata-rata 12,6. Jadi ini sebenarnya baterai masih layak pakai, masih bagus, cuma seperti apa ya, bisa dibilang penurunan performa gitulah ya. Jadi jarak tempuh turun dikit sih, terus kayak akselerasi juga agak berkurang, sehingga saya mencoba untuk menambah cairan ini, karena walaupun ini SLA ini bisa disebut baterai kering, tapi tetap saja di dalamnya tuh ada apa ya, di dalamnya tuh ada kelembaban atau ada cairan ya, karena baterai itu adalah alat elektronik yang memerlukan reaksi kimia ya. Dan ini waktu itu udah pernah saya rotasi ya, dan sekarang mau saya pasang random sajalah, karena ini kualitasnya masih sama lah ya. Jadi kekuatannya masih sama, 12,7 12,6 gitu lah ya. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, saya mau buka-buka dulu ininya, dan nanti saya dimasukin cairannya pakai sedotan, dan di paketnya itu udah ada lem, ada obeng, ada sedotan, dan juga cairan ininya. Di sini ada lubang kecil ini nih, kita cokel aja seperti ini. Geser saja seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba dulu yang ini aja ya, yang dua ini ya, kita buka dulu ininya. Di sini ada tulisan 1 sampai 5 mili ya. Nah, berarti kita tambah 2 sedotan ini ya, jadi 10 mili ya. Dan ini namanya ini nano aktivator ya, cairan elektrolit. Kita ambil sekitar 5 mili ya. Kita masukkan ya, kita pakai aja. Nah, seperti itu teman-teman, lakukan semuanya untuk semua baterai. Ini saya kasih 10 mili ya, 10 sampai 15 mili, atau kita tambah lagi lah sekitar 2 milian ya, kita kasih 2 milian. Ini maksudnya ini maksudnya Oke, ini saya dikasih lemnya ya, tapi sedikit banget ya, tipis.
Ini ada bekasnya ya tuh, kita masukin pas bekasnya saja lah. Karena lemnya cuma segini, terbatas banget. Jadi kalau terlalu banyak nanti nggak cukup ya. Oke, kita tutup kembali. Seperti itu sudah selesai. Jadi nanti tinggal saya masukin lagi motor, dicas, dan nanti kita coba besok. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua ya. Tadi tidak saya videoin ya, sama gitu-gitu juga ya. Ini saya tadi kasih sekitar 12 mili dari 6 baterai ini. Setiap lubang tuh 12 mili kali 6 ya. 6 kali 6. Jadi ini isinya tuh 500 mili. Dan sisanya segini nih. Jadi kalau saya kasih 15 tadi pasti tidak akan cukup. Jadi jangan terlalu banyak juga ya teman-teman, jangan sampai keluar, nanti bahaya ketika dilakukan pengecasan, dia akan keluar airnya dan akan rusak lah ya akinya. Oke, sekarang kita pasang. Oke guys, sudah selesai terpasang nih, jadi rapi-rapi ya, cuma tutupnya belum. Dan sekarang kita tes dulu ya, kita tes dulu, ini dinyalain dulu PCB nya, kemudian kita tes dulu kotaknya. Nah ini udah benar berarti ya, udah benar. Dan sekarang kita tes aki charger, maksudnya di tes itu takutnya ada yang nggak kesambung gitu ya, untuk ininya, untuk kabel casannya. Sini ada tuh soket yang ke soket ini, soket casan. Dia mulai ngecas ya. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir, dan kita bertemu kembali di video selanjutnya. Nanti saya akan review lagi. Setelah ini tadi pakai cairan elektrolit itu ya, bagaimana perbedaannya, bagaimana performanya, jarak tempuhnya, apakah bisa kembali ke seperti awal atau cuma kurang dari 100% lah gitulah ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.